Perasaan yang intens. Bab 171. Sambil menunggu Tania ganti baju, Yuki mulai mengerti kenapa dia berkata seperti itu tadinya. Payudara Tania, pinggulnya, paha, dan semuanya ada bekas-bekas merah. Dan bekas-bekas itu sangat jelas terlihat baru. Paling lama tidak mungkin lewat dari kemarin. Pelayan tersenyum dan berkata, "Nona Tania, semalam sangat seru ya bersama pacarnya." Tania dengan cepat memakai handuknya. Dengan wajah memerah dia berkata, "Aku sudah mau mati dibuatnya. Biasanya sehari beberapa kali. Kamu sering nanya kenapa aku begitu kurus. Gimana nggak kurus? Baru saja ada sedikit berat badan, tapi sudah dibuat kurus lagi olehnya." Yuki menutup mukanya dengan handuk, tapi dia mendengar semuanya. Mukanya mulai pucat, dan handuk juga tidak selesai-selesai dipasang. Nindi juga terkejut. Walaupun Tania begitu lembut, tapi sepertinya hari ini dia begitu berani. Berani membuka privasinya sendiri. Itu sangat aneh. Yuki selesai mandi, mendengar suara HP-nya berdering. Sekali lihat, ternyata yang telepon adalah Rehan. Melihat profil di HP adalah muka Rehan, Yuki membalikkan badannya dari Tania. "Yuki, kenapa tidak angkat teleponnya?" Nindi bertanya sambil menikmati spanya. Itu salah panggilan." Yuki menjawabnya sambil mematikan teleponnya. Perasaannya seperti mencuri tapi tertangkap basah. "Kamu gak angkat, tapi kamu tahu itu salah panggilan." Tania menjawabnya sambil tersenyum. Yuki merasa tidak enak. Dan apakah Tania sudah tahu? Atau dia yang salah sangka sendiri? Yuki kembali ke ranjangnya berbaring dan HP-nya kembali berdering. Yuki dengan gugupnya kembali mengambil HP-nya. Dan ternyata Rehan menelpon lagi. Dan dia pun langsung menutup teleponnya dan mematikan HP-nya. Akhirnya dunia pun senyap. Yuki kembali ke ranjangnya dan mendengar Tania dan Nindi sedang membicarakan pernikahan. Katanya Rehan akan menikah di akhir tahun ini. Aku merasa belum siap. Akhir tahun ini sangat dingin. Acara pernikahan pasti tidak jadi. Nindi, saat kamu menikah cuaca sangat bagus, kata Tania sambil melirik Yuki. Nindi terkejut. "Rehan sudah melamarmu?" Yuki sudah tidak sanggup mendengarnya dan langsung bangun. Dengan canggungnya bernapas panjang. Tapi tidak begitu resmi. Cuma menanyakan waktu pernikahan saja. Kalau cara melamarnya begitu sembarangan, aku juga gak mau terima, kata Tania menceritakan cintanya. Pelayan pun ikut menjawab. Nona Tania sangat beruntung. Direktur Rehan begitu disukai banyak cewek. Cowok yang diidamkan banyak wanita. Waktu itu mengantarmu spa, aku melihatnya dari jauh. Beneran sangat tampan. Setelah melihat dia dan kembali lihat cowok sendiri, seperti tidak ada apa-apanya. Rehan pernah mengantar Tania spa. Begitu perhatiannya. Yuki bangun dan berkata kepada pelayan yang sedang tertawa itu, "Sedikit panas, aku mau mandi."
Suaranya sedikit serak. Tania melirik ke arah Yuki dan senyumannya semakin dalam. Yuki selesai mandi, Nindi pun sedang memakai bajunya, dan dengan berat hati berkata, "Yuki, aku pergi dulu. Mama Pejun sudah masakin kuah dan sudah diantar sama kakaknya. Tapi aku tidak di sana, jadi aku harus segera pulang untuk mengambilnya." Mertuanya sangat perhatian. Yuki juga ikut senang dan segera menyetujuinya. "Ya sudah, cepat balik sana. Hati-hati di jalan ya." Setelah Nindi pergi, 2 pelayan di sana juga melanjutkan pijitnya. Dan di dalam ruangan itu tersisa Yuki dan Tania berdua. Suasana di sana lumayan tegang. Yuki pun mulai mencari alasan untuk pergi, tapi Tania melihat ke arahnya dan berkata, "Yuki, aku mau telepon sebentar, tapi HP-ku nggak ada baterai. Boleh pinjam HP kamu bentar nggak?" Tania mau pinjam HP. Yuki sedikit tegang. Kalau sampai kelihatan panggilan tidak terjawab dari Rehan bagaimana? Tapi dia pun berpikir gak mungkin Tania sebegitunya melihat HP orang. "Oke, aku ambil dulu ya." Yuki mengangguk, berjalan ke lemari dan mengambil HP-nya. Tania memegang HP-nya dan berkata, "Aku telepon di sana ya, gak enakan ganggu kamu spa." Setelah itu dia langsung pergi membawa HP-nya Yuki. Yuki dengan sedih tapi gak tahu apa yang harus dilakukan. Cuma berharap Tania cepat kembali, gak usah kotak-katik HP-nya. Tania sampai di depan teras, menutup pintu dengan rapat, membuka HP dan melihat ada 6 pesan tidak terbaca. "Yuki, kenapa tidak diangkat telepon? Yuki, kamu di mana? Kenapa nggak angkat telepon? Kamu berani matikan HP? Kamu makan omongan sendiri. Jangan salahkan aku kalau aku ingkar janji. Kalau sudah baca pesanku, cepat telepon aku. Kalau tidak, kamu lihat saja nanti." Tania melihat ke panggilan masuknya. Yang dilihat matanya adalah Rehan. Tulisan hitam ini seperti pisau tajam yang menusuk Tania. Hatinya tertusuk-tusuk hancur. Amarahnya muncul saat melihat layar HP itu. Rehan yang begitu dekat dengan Yuki. Rehan terhadap dia sepertinya tidak ada apa-apa. Pesan ini sangat menusuk mata. Rehan sama sekali tidak pernah begitu terhadapnya. Tania menggigit bibirnya sampai tidak sengaja keluar darah. Tangannya yang gemetaran menekan beberapa angka di layar HP itu. "Halo, ketemu di restoran kafe. Ada hal penting yang mau aku bicarakan." "Oke, mau aku bawa dia?" "Sementara jangan dulu." Setelah menutup telepon, Tania kembali ke ruangan pijat dan dengan hati yang terluka, tapi wajahnya tetap harus tersenyum. Dan dia pun membuka pintu masuk ke dalam ruangan.